Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai dan norma sosial. Apa itu nilai sosial? Menurut Robert M. Lawang, nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga serta memengaruhi orang yang memiliki nilai tersebut. Menurut Kimball Young, nilai sosial merupakan asumsi abstrak yang sering tidak disadari apa yang baik, benar, dan dianggap penting dalam masyarakat. Menurut Koetjarangindrat, nilai budaya merupakan pedoman tertinggi dalam kehidupan manusia. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Nilai sosial sangat dibutuhkan karena merupakan suatu pedoman yang berguna untuk mengatur perilaku seseorang dalam sosialisasi. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya, kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya, buku dan perlengkapan alat tulis bagi pelajar, komputer bagi orang-orang yang bekerja di bidang IT, barang-barang perkakas untuk orang pekerja bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Yang kedua, nilai keindahan yang berhubungan dengan ekspresi atau perasaan seseorang mengenai keindahan suatu hal, seperti karya seni. Yang ketiga, nilai moral yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. Dan yang keempat adalah nilai religius yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalian bisa perhatikan di ketiga gambar ini adalah beberapa contoh nilai sosial. Gambar pertama adalah nilai material, yaitu kebutuhan pokok. Gambar kedua adalah nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran. Jangan tukar kebenaran dengan kebohongan. Gambar yang ketiga adalah nilai religius, yaitu seorang ayah sedang mengajarkan anaknya sholat dan berdoa. Berikutnya yang akan kita bahas adalah norma sosial. Apa itu norma sosial? Menurut John J. McInnes, norma merupakan suatu aturan serta harapan masyarakat yang memandu semua perilaku anggota masyarakat. Menurut A.A. Nurdiaman, norma merupakan bentuk tatanan hidup yang berisi aturan di dalam bergaul bermasyarakat. Menurut Brum dan Selznick, norma merupakan rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan suatu batasan untuk anggota masyarakat di dalam mencapai tujuan hidup yang sejahtera. Norma merupakan sekumpulan pendapat mengenai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku serta harus bertindak dengan pantas, sehingga keharusan serta kepantasan itu menjadi kebiasaan sekaligus juga bisa diturunkan secara turun-temurun.
hingga mewujudkan segala macam peraturan yang nyata di dalam bergaul di dalam masyarakat. Norma juga disebut sebagai peraturan sosial. Norma bersifat memaksa, sehingga seluruh anggota masyarakat harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah terbentuk sejak lama. Siapapun yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Tingkatan norma sosial. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, Surjono Sukanto kemudian menuliskan 4 norma, yaitu cara atau usage, kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau custom. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cara atau usage. Jenis norma sosial ini lebih merujuk kepada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara pribadi atau perseorangan, namun juga tidak dilakukan secara terus-menerus di dalam lingkungan masyarakat. Norma sosial ini juga mempunyai daya ikat yang lemah, sehingga tidak terdapat sanksi yang tegas untuk siapa saja yang melanggar norma yang satu ini. Namun mereka biasanya tetap memperoleh teguran atau celaan dari sebagian orang yang lain. Contohnya, norma tentang tata cara makan yang baik dan benar. Misalnya, adanya larangan makan dengan menggunakan tangan kiri, berbicara ketika sedang makan, bersendawa selepas makan, makan mengeluarkan bunyi, dan yang lainnya. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, misalnya di gambar pertama, ketika kamu makan secara berlebihan dan mengeluarkan bunyi, orang lain mungkin akan menegurmu. Atau di dalam Islam, ketika kamu makan menggunakan tangan kiri, orang di sekitarmu pasti akan memperhatikan atau menegurmu. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang dalam bentuk atau aksi yang sama, di mana hal tersebut memberikan bukti bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dapat dianggap baik ataupun benar oleh masyarakat. Jenis norma sosial ini lebih menjurus kepada suatu petunjuk perbuatan, namun dengan daya ikat yang lemah. Kebiasaan ini bisa bersifat positif ataupun negatif, dan pada umumnya juga tak ada sanksi yang berat untuk individu yang memiliki kebiasaan negatif. Beberapa contoh dari norma kebiasaan atau folkways misalnya memberikan reward atau penghargaan seperti hadiah untuk mereka yang dapat berprestasi dan membanggakan. Contoh lainnya misalnya kebiasaan dalam mengeluarkan bunyi pada waktu makan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang makanan yang dimakan. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah seorang laki-laki yang sedang makan dengan lahapnya, misalnya dia mengeluarkan bunyi, maka itu dia mengekspresikan bahwa makanan tersebut sangat nikmat atau enak. Di Jepang hal seperti itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Tetapi di negara lain, misalnya di Eropa atau negara-negara barat lainnya, umumnya ketika kamu makan dengan mengeluarkan bunyi, maka itu dianggap tidak sopan dan mengganggu kenyamanan orang lain yang juga sedang makan. Di gambar kedua adalah memberikan reward bagi orang-orang yang sedang berprestasi atau membanggakan. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah sekumpulan dari beberapa perbuatan yang mencerminkan berbagai sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi perbuatan ataupun pola tingkah laku dari para anggotanya secara sadar. Fungsi dari adanya jenis norma sosial ini ialah guna membantu sekaligus membuat para anggota masyarakat mempunyai perbuatan yang sesuai dengan tatanan kelakuan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Norma ini memiliki daya ikat yang kuat dan memiliki sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggarnya. Beberapa contoh norma tata kelakuan atau mores
Misalnya larangan untuk mencuri, merampok, maupun membunuh. Larangan tentang menikahi kerabat dekat ataupun kerabat yang memiliki satu darah sebab dianggap tak lazim. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalkan di beberapa gambar ini, gambar pertama itu adalah perampok, itu jelas dilarang ya. Kemudian di gambar kedua begal dan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, itu juga tata kelakuan yang sifatnya dilarang di dalam masyarakat. Kemudian di gambar ketiga pernikahan sesama jenis, misalnya antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, itu di dalam agama Islam itu juga dilarang. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat adalah serangkaian tata kelakuan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi daripada yang lainnya dalam kehidupan di suatu masyarakat. Adat istiadat juga memiliki sifat kekal serta berinteraksi dengan kuat kepada setiap masyarakat yang memilikinya. Beberapa contoh norma adat istiadat, misalnya adanya suatu tata cara dari pembagian harta warisan keluarga, adanya suatu peraturan dalam melakukan upacara-upacara adat atau tradisional, dan sebagainya. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah gambar orang-orang Bali yang sedang persiapan melakukan upacara adat. Upacara adat itu ada aturan-aturannya tersendiri, ada waktu-waktunya tersendiri, tidak bisa dilakukan begitu saja. Kemudian kalian bisa perhatikan gambar-gambar berikutnya. Di gambar pertama, di yang berbaju-baju hitam ini adalah masyarakat Kajang yang memiliki aturan di dalam masyarakatnya harus menggunakan pakaian hitam. Kemudian di gambar yang tengah ini adalah gambar orang Dayak, ini adalah tari Dayak. Kemudian yang terakhir adalah gambar budaya atau adat istiadat di Sulawesi Selatan. Misalnya adatnya adalah adat berpakaian baju bodo, dalam adat pengantin dan sebagainya. Ada aturan-aturannya tersendiri. Yang kelima adalah hukum. Hukum adalah suatu sekumpulan aturan yang ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat yang di dalamnya berisikan perintah, kewajiban, berbagai ketentuan, serta terdapat pula larangan yang mempunyai sanksi yang sangat beragam. Beberapa contoh norma hukum, misalnya peraturan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, peraturan tentang larangan dalam berbuat kriminal dengan berbagai sanksi yang tegas, dan yang lainnya. Di Indonesia, hukum utama kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan kasus-kasus hukum itu biasanya dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.